Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NPM 2303050129 dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan sebagai tugas pengganti evaluasi pembelajaran SD. Adapun pengertian kontrak perkuliahan yaitu kesepakatan antara mahasiswa dan dosen mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan mata kuliah. Kontrak perkuliahan dibuat sebelum perkuliahan dimulai dan bertujuan untuk memastikan perkuliahan berjalan dengan baik. Isi kontrak perkuliahan yaitu yang pertama, nama mata kuliah, 2. Nama dosen pengampu, ketiga, tata tertib perkuliahan, 4. Hak dan kewajiban penanggung jawab perkuliahan, 5. Kehadiran, 6. Ujian, 7. Penugasan, 8. Agenda perkuliahan, dan 9. Bobot penilaian. Adapun tujuan kontrak perkuliahan ini dibuat untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab mahasiswa dengan dosen. Dengan adanya kontrak perkuliahan, mahasiswa dan dosen dapat bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Di sini saya akan memberikan satu contoh kontrak perkuliahan, yaitu di sini sudah tertera berita acara kontrak perkuliahan, nama mata kuliah yaitu evaluasi pembelajaran SD dengan 2 SKS. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 bulan Oktober tahun 2024, sesuai kesepakatan antara dosen pengampu yaitu Bapak Arif Wiyapurnanto MPD dengan mahasiswa semester 3 kelas C program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar telah disepakati sebagai berikut. Yang pertama, tata tertib perkuliahan. Poin A dan B ini berkaitan. A. Toleransi keterlambatan 15 menit. B. Mahasiswa terlambat boleh masuk dengan alasan yang bisa diterima dan nilai dipotong setiap menitnya. Jadi, mahasiswa yang datang terlambat tetap boleh masuk untuk mengikuti perkuliahan, tetapi dengan alasan yang dapat diterima oleh dosen dan dengan alasan yang jelas. C. Mahasiswa wajib mengenakan seragam sesuai ketentuan prodi. D. Berpakaian rapi dan sopan.
Setiap mahasiswa wajib bergabung dan mengikuti informasi di grup WhatsApp kelas, yaitu sebagai berikut. Ini akan memudahkan setiap mahasiswa untuk berkomunikasi dengan dosen. Mahasiswa yang tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 4 kali akan dikeluarkan dari grup dan tidak dapat mengikuti ATS dan AS. Jadi setiap mahasiswa memiliki kesempatan sebanyak 4 kali untuk tidak mengikuti pembelajaran, tetapi harus dengan alasan, entah itu sakit atau izin. Tetapi jika hadir tanpa keterangan sebanyak 4 kali, maka ada konsekuensi tersendiri. 2. Penanggung jawab perkuliahan. Di sini sebagai contoh, nama Nabila Rahmawati, NPM 2303050133 dengan hak mendapatkan tambahan nilai akhir 5 poin jika performansinya bagus. Jadi, penanggung jawab perkuliahan ini nantinya akan mendapatkan poin tambahan sebanyak 5 poin di akhir perkuliahan. Dan kewajiban penanggung jawab yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendataan kehadiran dan keaktifan mahasiswa dan melaporkan rekapnya di grup kelas di setiap pertemuan. Jadi kewajiban penanggung jawab yang pertama ini yaitu mencatat mahasiswa yang hadir pada perkuliahan tersebut dan mahasiswa yang tidak hadir. Poin 2, mendokumentasikan setiap kegiatan perkuliahan dari 2 sisi pojok kiri dan kanan kelas dan mengunggahnya di Google Drive. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kelancaran perkuliahan, yaitu dapat berupa sebagai mempersiapkan ruangan, remote, dan lain-lain. Yang ketiga, kehadiran. Yang poin A, mahasiswa hadir berhak mendapatkan nilai. Jika hadir, mendapatkan nilai sebanyak 85. Jika terlambat lebih dari 10 menit, yaitu tergantung dari kebijakan dosen. Terus keaktifan akan mendapatkan nilai 75. Sebagai catatan, mahasiswa dapat mendapatkan nilai keaktifan lebih sesuai performa masing-masing mahasiswa saat perkuliahan. Poin B, mahasiswa izin atau sakit berhak mendapatkan nilai jika izin dengan alasan jelas, yaitu poin sebanyak 75, izin sakit yaitu 75, dan keaktifan 0. Dengan catatan, nilai keaktifan dapat diberikan jika yang bersangkutan mengerjakan tugas pengganti perkuliahan. Poin C, mahasiswa tidak hadir dapat mengganti pertemuan dengan tugas membuat video presentasi dengan ketentuan. Pertama, membuat presentasi materi pada pertemuan yang ditinggalkan. Jadi ini tergantung pada setiap mahasiswa tersebut tidak mengikuti perkuliahan pada pertemuan keberapa. Jadi nanti membuat video sesuai dengan materi tersebut. Kedua, durasi video 10 menit per SKS. Jadi jika terdapat 2 SKS maka 20 menit, jika 3 SKS yaitu 30 menit. Begitupun seterusnya. Poin 3, video original dengan tampak wajah seperti contoh yang tertera pada form berikut. Poin 4, batas maksimal pertemuan yang dapat digantikan tugas sebanyak 4 kali. Lebih dari itu merupakan kebijakan dari pengampu. Yang kelima, batas akhir pengumpulan untuk video pengganti pertemuan 1-7 sebelum ATS dan pertemuan 9-15 sebelum AS. Poin 6, mahasiswa dinyatakan hadir jika terverifikasi oleh PJ mata kuliah dan dosen pengampu. Keempat, ATS. Poin A, mengikuti perkuliahan minimal 70% dari 7 pertemuan, yaitu sebanyak 5 kali. B, memiliki kartu ujian.
C. Mahasiswa yang kompeten di pertemuan 1-7 diperbolehkan tidak mengikuti ATS. Yang kelima, AAS. Poin A, mengikuti perkuliahan minimal 70% dari 14 pertemuan yaitu 10 kali. B. Memiliki kartu ujian. C. Mahasiswa yang kompeten di pertemuan 9-15 diperbolehkan tidak mengikuti AAS. 6. Agenda perkuliahan. Sebagai contoh, ini sudah tertera pertemuan pertama dengan materi pengantar perkuliahan, pertemuan kedua konsep dasar evaluasi pembelajaran sampai dengan pertemuan ke-5. Pertemuan ke-6 yaitu materi sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan asesmen di SD negeri. Pertemuan ke-7 materinya yaitu observasi pelaksanaan asesmen di SD negeri. Adapun pertemuan 8 yaitu asesmen tengah semester. Pertemuan 9 dengan materi jenis asesmen pembelajaran di SD. Pertemuan 10 menyusun instrumen kognitif yaitu tahap 1. Dan pertemuan 11 menyusun instrumen kognitif tahap 2. Pertemuan 12 uji validitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Pertemuan 13 dengan materi uji reliabilitas dan indeks pengecoh. Pertemuan 14 menyusun instrumen penilaian afektif. Pertemuan 15 menyusun instrumen penilaian afektif. Dan pertemuan 16 ataupun pertemuan terakhir yaitu asesmen akhir semester. Materi dan pertemuan ini bisa disesuaikan oleh setiap dosen pengampu masing-masing mata kuliah. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan di sini 7 bobot penilaian. Poin A 20% untuk kehadiran, 20% untuk keaktifan, 20% tugas, 20% ATS, dan 20% AAS. Di sini tercatat nilai ditampilkan secara real time melalui link yang ditampilkan di muka unima.ac.id. Jadi setiap mahasiswa bisa memantau setiap bobot penilaian yang diperoleh. Yang terakhir, penugasan. Poin A, setiap tugas yang dikumpulkan di awal waktu yaitu kurang dari yang terakhir yaitu penugasan. Poin A, setiap tugas yang dikumpulkan di awal waktu yaitu masih dalam waktu 24 jam atau 1 hari, maka akan mendapat penambahan nilai sebesar 10 poin. Poin B, setiap keterlambatan pengumpulan tugas nilai dikurangi 10 poin per hari. Jadi setiap pengumpulan tugas itu tergantung dengan pengumpulannya. Jika pengumpulan tersebut sudah terlambat 1 hari, maka nilai akan dikurangi 10 poin, 2 hari 20 poin, 3 hari 30 poin, begitupun seterusnya. Dan ini yang terakhir, jika ada ketentuan yang belum diatur dalam kesepakatan ini, maka akan diputuskan dengan dialog antara dosen dan mahasiswa. Dengan demikian, berita acara kontrak kuliah ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan yang berkepentingan maklum. Magelang, 3 Oktober 2024, dosen pengampu yaitu Bapak Arif Fiat-Punanto MPD dengan persetujuan mahasiswa. Mungkin ini contoh yang dapat saya berikan. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi, kontrak perkuliahan adalah pedoman yang dibuat secara bersama-sama oleh dosen dan mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Berisi kesepakatan mengenai tata tertib, aturan kehadiran, pembagian penilaian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menjadi alat untuk menjaga ketertiban, motivasi mahasiswa, dan memastikan perkuliahan berjalan sesuai dengan rencana.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.